Balik lagi bareng gua Ali, dan di video kali ini gua akan membahas tentang triangle exposure. Nah, jadi segitiga exposure itu memiliki tiga unsur atau tiga hal. Yang pertama adalah aperture, shutter speed, dan ISO. Jadi tiga hal itu adalah poin utama yang akan kita bahas kali ini. Jadi pertama-tama aperture. Jadi aperture itu adalah bukaan lensa yang biasanya ditandai dengan huruf F. Dan kamera HP gua ini mempunyai nilai aperture atau F di angka f1.6. Yang ini adalah tipikal aperture yang cukup lebar. Nah, jadi singkatnya aperture itu adalah nilai bukaan lensa kalian. Semakin kecil angka aperture, malah makin besar. Dan semakin besar angka aperture, maka bukaan kamera kalian atau lensa kamera kalian itu semakin sempit atau semakin kecil. Dan apa pengaruhnya? Jadi, angka f yang kecil akan memiliki hasil foto yang lebih terang. Namun, kalian akan mendapatkan detail yang kurang luas, atau dengan kata lain, bidang fokusnya itu cukup sempit. Sebagai contoh, biasanya f dengan angka kecil itu digunakan untuk portrait atau memfoto model. Biasanya kalian mungkin suka lihat satu model yang difoto dengan background yang sangat blur, dan itu adalah hasil tangkapan kamera dengan lensa f yang bukannya besar atau angkanya kecil. Nah, selanjutnya adalah f yang besar. Keuntungan menggunakan f yang besar adalah memiliki bidang fokus yang lebih luas. Sebagai contoh, mungkin kalian sering lihat video landscape dengan mungkin ada foreground atau objek di depan, namun objek di belakang tetap terlihat detail. Nah, biasanya itu dihasilkan oleh lensa yang memiliki bukaan yang cukup kecil atau angka f-nya besar. Nah, jadi jangan sampai tertukar. Semakin kecil angka f-nya, maka semakin besar bukaannya. Tapi semakin besar angka f-nya, semakin kecil bukaannya. Dan begitulah. Selanjutnya adalah ISO. ISO itu adalah nilai angka untuk menentukan seberapa sensitif sensor kamera kalian terhadap cahaya. Semakin kecil ISO yang kalian gunakan, maka foto yang dihasilkan akan lebih gelap. Namun kualitasnya jelas lebih baik. Dan begitu juga sebaliknya, semakin besar angka ISO yang kalian pakai, maka semakin terang hasil foto yang kalian dapatkan. Namun dengan kualitas foto yang biasanya lebih turun lah dikit. Nah, selanjutnya kecepatan atau shutter speed. Mungkin kalian kalau misal buka mode Pro pada HP kalian akan terlihat nilai shutter speed yang biasanya ditandai dengan huruf SS. Nah, biasanya dengan menggunakan shutter speed yang lebih kecil, atau katakanlah 1/4000 atau 1/2000, maka hasil foto yang kalian dapatkan itu lebih jelas, lebih detail, namun lebih gelap. Biasanya untuk shutter speed 1/4000 itu digunakan untuk mengambil objek-objek yang bergerak secara cepat. Seperti kalian misal akan mengambil objek tetesan air, atau mungkin motor yang lagi melaju kencang atau gimana, gua gak tahu lah, intinya gitu. Nah, terus kalau misal kalian menggunakan SS atau shutter speed yang lambat, maka hasil foto yang kalian dapatkan akan lebih tergolong blur. Namun dengan keuntungan, hasil foto yang kalian dapatkan akan lebih terang. Nah, jadi gua menyarankan kalau misal kalian akan menggunakan shutter speed yang lambat, lebih baik kalian menggunakan tripod. Nah, ada beberapa style yang biasanya menggunakan shutter speed lambat. Contohnya seperti Milky Way. Nah, contohnya seperti light painting, terus foto-foto air terjun, dan lain-lain. Biasanya menggunakan shutter speed lambat itu menghasilkan foto air yang lebih halus. Atau untuk light painting itu menghasilkan gambar cahaya atau lukisan cahaya sesuai nama metodenya. Nah, jadi mungkin segitu aja yang bisa gue jelasin. Tapi sebelum itu gue ngingetin lagi ke kalian, supaya kalian subscribe channel ini, share juga ke teman kalian, dan like jika kalian suka dengan video ini. Jadi ya, supaya channel ini cepat berkembang ya guys. Nah, mungkin begitu aja untuk video kali ini. Dan jika ada kesalahan dalam penyampaian kata dan juga ada yang salah dalam penyampaian materi, bisa kalian koreksi di kolom komentar. Dan
Bye.